Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun dengan NIM 220881 dari kelas RA8 Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, MM. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu compensation. Tujuan pemberian compensation ada 3. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja mereka. Dan yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen menarik kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia dalam perusahaan dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu retainer. Retainer mempertahankan karyawan terbaik dan berbakat dengan memberikan kompensasi yang menarik dan kompetitif. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi, ada 2. Yang pertama kompensasi langsung, contohnya seperti gaji, bonus, dan insentif. Dan yang kedua kompensasi tidak langsung, contohnya seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan tunjangan lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu proteksi SDM. Seberapa penting sih proteksi SDM? Menjaga SDM berarti melindungi talenta, keahlian, dan kontribusi yang berharga. Selanjutnya ada perlindungan hukum, ada 3. Yang pertama Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan yang kedua Peraturan Perlindungan Data Pribadi, dan yang ketiga Asuransi Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Yang pertama ada hak pekerja, kewajiban pekerja, dan kewajiban pengusaha. Nah, selanjutnya ada isu sensitif. Yang pertama diskriminasi, pelecehan, dan kesehatan mental. Selanjutnya ada budaya organisasi yang sehat. Yang pertama ada nilai-nilai, komunikasi terbuka, respek dan toleransi, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada peran pemimpin. Yang pertama ada contoh teladan, komunikasi terbuka, perlindungan yang adil, dan dukungan penuh. Untuk materi yang ketiga yaitu membangun komunikasi dan disiplin kerja. Pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja ada 3. Yang pertama meningkatkan efisiensi, dan yang kedua mencegah kesalahpahaman, dan yang 3 membangun hubungan kuat. Teknik-teknik membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Yang pertama berkomunikasi dengan jelas, dan yang kedua memberikan umpan balik, dan yang ketiga menjadi pendengar yang baik, dan yang keempat menjadi terbuka dan jujur. Selanjutnya mengatasi kendala dalam komunikasi ada 3. Yang pertama miskomunikasi, dan kedua konflik, dan 3 kurangnya feedback. Untuk materi yang keempat yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama tujuan dan penghargaan, dan yang kedua lingkungan kerja, dan yang ketiga kesempatan pertumbuhan, dan yang keempat komunikasi dan transparansi. Selanjutnya ada strategi peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama ada tetapan tujuan yang jelas, dan yang kedua berikan penghargaan dan pengakuan, dan yang ketiga dorong pengembang karir, dan yang keempat tingkatkan komunikasi, dan yang kelima budaya kerja yang positif. Untuk materi yang kelima yaitu membangun kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Selanjutnya yaitu pentingnya kerja tim ada 3. Yang pertama efisiensi. Kerja tim memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata, dan yang kedua kreativitas, bertukar ide dan perspektif dari berbagai anggota tim, dan yang ketiga motivasi. Dukungan dan kolaborasi antar anggota tim dapat meningkatkan motivasi dan semangat.
Selanjutnya, membangun kepercayaan dalam tim. Yang pertama ada transparansi, dan kedua empati, dan ketiga konsistensi, dan yang keempat dukungan. Selanjutnya, peran pemimpin dalam tim. Yang pertama motivasi, yang kedua komunikasi, dan ketiga delegasi, dan keempat dukungan. Selanjutnya, pengambilan keputusan bersama. Yang pertama ada diskusi, analisis, konsensus, dan implementasi. Untuk materi yang keenam yaitu kinerja dan penilaian prestasi. Di sini ada pengertian kinerja dan penilaian prestasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, penilaian prestasi adalah proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Yang pertama meningkatkan kinerja, yang kedua menilai potensi, dan ketiga meningkatkan motivasi, dan yang keempat membangun komunikasi. Selanjutnya manfaat penilaian kinerja. Yang pertama peningkatan keputusan yang lebih baik, motivasi karyawan, peningkatan komunikasi, dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama tujuan yang jelas, dan yang kedua umpan balik berkala, dan yang ketiga partisipasi karyawan, dan yang keempat fokus pada pengembangan. Selanjutnya ada feedback dan pengembangan karyawan. Yang pertama feedback yang berkontributif, dan yang kedua identifikasi dan pengembangan, dan yang ketiga rencana pengembangan, dan keempat evaluasi dan monitoring. Selanjutnya yaitu peran manajer dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada komunikasi yang jelas, umpan balik berkala, dan pengembangan karyawan, dan penilaian yang adil. Untuk materi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah audit sumber daya manusia. Audit sumber daya atau SDM adalah prosesi sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat audit SDM. Untuk tujuan itu sendiri yaitu mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi, dan yang kedua menilai kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, dan yang ketiga mengenali peluang dan tantangan dalam manajemen SDM. Dan selanjutnya yaitu manfaat audit SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memperkuat kompleks dan tata kelola perusahaan, dan memperbaiki kualitas dan prestasi karyawan, memperkuat budaya organisasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit SDM. Yang pertama ada kebijakan SDM, proses SDM, kompensasi dan benefit, dan yang terakhir itu kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan audit SDM. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga analisis data, yang keempat penyusunan rekomendasi, dan yang keempat implementasi rekomendasi, dan yang kelima pemantauan dan evaluasi. Dan selanjutnya yaitu ada pengumpulan data dan informasi. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada studi dokumen, dan yang ketiga survei, dan yang keempat observasi. Dan yang selanjutnya itu analisis dan identifikasi permasalahan. Yang pertama ada analisis data, yang kedua identifikasi permasalahan, dan yang ketiga penyebab permasalahan. Dan yang selanjutnya penyusunan rekomendasi. Yang pertama ada rekomendasi strategis, yang kedua rekomendasi taktis, dan yang ketiga rekomendasi operasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi rekomendasi. Yang pertama ada perencanaan implementasi, dan yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga pemantauan dan evaluasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.